Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik sekalian, anak-anak dimanapun berada. Kembali kita akan bersama-sama melakukan permenungan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini Selasa 15 November 2022. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala rahmat dan anugerah-Mu yang terus Engkau berikan limpahkan. Kami rindu bersama merenungkan kembali perjalanan kehidupan kami, realita kehidupan kami, dan menemukan kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu terus melingkupi, hadir bertahta dalam hidup hati kami terutama. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tema yang saya pilih hari ini adalah hidup dalam kekinian. Hidup dalam kekinian bukan berarti selalu mengikuti tren mode yang up to date. Model pakaian, cara ngomong, kendaraan, jalan-jalan, atau sekarang yang terkenal dengan healing-healing. Dulu beberapa waktu yang lalu yang ngetren itu Kapadokia, gitu ya. Sekarang yang ngetren Labuan Bajo misalnya, liburannya. Nah, tapi hidup kekinian ini berdasarkan sebuah permenungan dari kisah yang ditulis oleh Prima Zen dalam bukunya Makin Berisi Makin Berunduk, dikisahkan dengan judul Hiduplah Saat Ini. Suatu ketika datang seorang pemuda pagi-pagi buta mendatangi seorang guru yang bijak di kampungnya. Guru ini sangat terkenal sehingga banyak orang datang kepadanya, dan pemuda ini dalam kegelisahannya dia datang pagi-pagi buta kepada guru yang bijak itu sambil masih terkantuk-kantuk karena pintunya digedor-gedor oleh pemuda itu. Sang guru bertanya, "Ada apa anakku? Aku masih ngantuk. Kau sudah datang pagi-pagi. Engkau mengganggu nyenyak tidurku. Adakah sesuatu yang penting?" Si pemuda yang sangat gelisah, dia berkata, "Ampun guru, maafkan. Maafkan aku terpaksa mengganggu tidur guru. Karena ada sesuatu yang penting yang ingin aku tanyakan yang membuat aku tidak bisa tidur sampai pagi ini." Sang guru lalu mempersilahkan pemuda itu masuk ke dalam rumah dan menceritakan apa yang menjadi kegundahannya. Ternyata dia baru bermimpi. Dia mendapatkan mimpi bahwa dia dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Ia ingin menolak, tetapi sesuatu seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah dia terbangun dan sampai berkeringat, dan akhirnya tidak bisa tidur lagi. Timbul perasaan takut, cemas, dan tidak berdaya. Membayangkan bila benar-benar malaikat datang kepadanya. Si pemuda itu kemudian bertanya kepada guru, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Sang guru menjawab, "Aku tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." Pemuda itu mendesak, "Ah, guru pasti tahu. Bukankah guru selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di desa ini?" Kata pemuda itu. Lalu guru itu berkata demikian, "Baiklah anakku, sebenarnya rata-rata manusia meninggal pada usia 70 atau 75 tahun. Tapi sebagian ada yang tidak mencapai usia itu, tetapi ada juga yang melebihi dari perkiraan usia itu." Merasa tidak puas dengan jawaban guru itu, pemuda itu bertanya lagi, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati, guru?" Sambil menerawang, guru bijak tadi berkata, "Sesungguhnya begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi.
Sejak saat itulah manusia menjadi semakin tua, menuju tua, dan kapanpun bisa mengalami kematian. Pemuda itu lalu bertanya kembali, lalu bagaimana sebaiknya aku menjalani hidup ini, Guru? Guru lalu menjawab dengan penuh wibawa. Sesungguhnya hidup adalah saat ini, bukan besok ataupun kemarin. Hargailah hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakanlah berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmatilah kehidupanmu, kata sang guru. Dengan wajah gembira, si pemuda itu berkata, terima kasih guru. Sekarang aku mengerti. Aku akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, berani menghadapi hidup ini sekaligus menikmatinya. Ya, kisah ini sangat relate bagi saudara dalam realita kehidupan kita, terutama bagi orang-orang yang pada sisi lain mengalami kebosanan hidup, tapi di sisi lain ada orang-orang yang juga takut menghadapi kematian, dalam arti tidak siap mati karena merasa ada banyak hal yang masih ingin diraih, ada banyak hal yang ingin dikerjakan, ada banyak hal yang ingin diwujudkan. Entah itu tentang keluarga, tentang mimpi-mimpinya, bahkan mungkin juga tentang pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mengingat firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dan Tuhan akan mengatur segala sesuatu indah pada waktunya, termasuk antara hidup dan mati. Oleh sebab itu, saya akan bacakan kembali ayat pasal 3, Pengkhotbah pasal 3, sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu pun juga adalah pemberian Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, saudara-saudara sekalian, firman ini mau mengingatkan kepada kita, jangan terlalu khawatir berlebihan akan masa depan. Atau jangan terpuruk dalam penyesalan akan masa lalu yang kelabu, atau masa lalu yang memalukan, atau masa lalu yang menjengkelkan. Tapi marilah kita hidup dalam kekinian, dalam segala hal yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Bahkan termasuk makan, minum pun. Itu adalah hal kekinian yang harus kita nikmati, karena itu juga adalah pemberian Allah. Oleh sebab itu, pada hari ini saya mengajak kita hidup dalam kekinian dengan sungguh-sungguh menghayati, mencadari bahwa apa yang bisa kita makan, minum, apa yang bisa kita lakukan, kerjakan, itu semua adalah pemberian Allah, anugerah Allah yang disyukuri, yang membuat hidup kita bisa bahagia. Hidup kita bisa bersuka cita. Kenapa? Karena kita merasa terus diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik sekarang, kita memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan bersama dengan kita senantiasa. Sekali lagi, jangan larut terpuruk dalam penyesalan masa lalu akan kegagalan, kekeliruan, kesalahan, atau juga terlalu euforia dengan kebanggaan masa lalu sehingga tidak mau menerima kenyataan pahit pada saat ini. Itu pun adalah sebuah proses untuk kita belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Membuat kita harus tetap menjalani segala sesuatu, menerima segala sesuatu dengan penuh rasa syukur. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami refleksikan bersama dengan realita kehidupan di mana kehidupan dan kematian adalah sebuah keniscayaan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu terjadi. Mungkin ada info data penelitian tentang usia manusia, rata-rata hidup manusia. Tapi misteri ilahi merupakan keniscayaan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan batas hidup manusia di dunia ini. Kami mau rindu terus, Tuhan, mencari hadirat Tuhan, untuk terus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan selagi kami masih ada di dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Pada hari ini ada Bapak Simbar Sono Sutanto, Bapak Yahya Joel Lami, Ibu Nartin Rasbunga. Biarlah pertambahan usia di hari ini membuat mereka terus bersyukur, bersuka cita dalam Tuhan dan makin setia kepada Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan dilimpahkan untuk mereka terus boleh menyatakan karya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan di mana Tuhan tempatkan mereka. Secara khusus Tuhan, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh saat ini terpapar COVID-19, untuk mereka yang dirawat di rumah sakit terutama, Tuhan berikan ketenangan, keteguhan hati bahwa Tuhan bersamanya, Tuhan mampu menolongnya. Berkati para medis, para dokter, suster, perawat yang menolongnya. Kami juga mendoakan untuk mereka yang menjalani isolasi di rumah, dan mereka juga bisa dapat menikmati masa istirahatnya, hingga hatinya penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan juga boleh menunjang untuk pemulihan kesehatannya. Kami saat ini juga mendoakan untuk setiap rangkaian masa raya Natal yang akan berlangsung, mulai Advent nanti tanggal 27 Tuhan, berkati panitia dan segala daya upaya yang dilakukan dipersiapkan, Tuhan menolong agar segala sesuatunya boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Secara khusus di GKI 5 ini, kami berdoa agar cuaca terkendali kondusif baik, terutama juga pandemi COVID-19 bisa melandai lagi, sehingga memungkinkan kami untuk merayakan Natal bersama-sama di Semak Satu Penabur tanggal 24 maupun tanggal 25 nanti Tuhan. Kami mendoakan juga untuk proses pemanggilan penatua yang sedang berlangsung, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada saat ini. Kami menyerahkan kehidupan umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka, dalam keluarga, studi pekerjaan, pasangan hidup, omongan, dan juga masa depan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi. Doa ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus.